Diplesetkan dengan tadi jajaran masyarakat desa Purwasari nyaring. Ya, bangun. Kalimat, kepala desa nggak nganggarin karena dia takut saya jadi pesaing dia di masa depan, kan gitu. Pesaing politik gitu. Edukasi. Saya bilang ke Karang Taruna, kamu jangan cengeng. Kamu mau berapa ratus juta. Tapi yang jelas, saya menjadi kepala desa itu pakai filosofi Jamparing, kan. Kenapa Jamparing itu? Karena sesuatu dari hati dan itu anak panahnya. Nah, ini gondewa. Sok dibalik bibir ini berbentuk busur. Iya, ya enggak? Iya, benar. Itu gondewa itu adalah enggonnya dewa, tempat berkata-kata yang baik. Sehingga dari niat yang tulus untuk mencapai sebuah cita-cita maka harus diucapkan. Nah, sekarang lagi mana? Itu kan berarti tentang hati. Dan untuk menuju sebuah sasaran, itu harus dilepaskan busur anak panah tersebut, ya. Sehingga filosofinya adalah untuk memenuhi kebutuhan, visi misi, tercapainya sebuah tujuan. Sehingga dibuatlah namanya Jamparing. Dan diplesetkan, Jamparing itu adalah jajaran masyarakat desa Purwasari nyaring. Wah. Sehingga nyaring itu kan sama dengan bangun. Jadi supaya warga masyarakat desa Purwasari bangun dan memang sejajar, artinya tentang kebersamaan, dinamailah Jamparing. Untuk menuju sasaran, mewujudkan sebuah visi misi. Itu sih sebetulnya ke arah sana. Jadi sebenarnya Jamparing ini adalah filosofi yang benar-benar mendalam, ya, Kang. Iya. Yang pertama, mulut itu kan sampai ke hati. Iya. Benar nggak? Iya. Dia mulut, walaupun lewat telinga, manahnya kena gitu, iya. kan. Jadi kan kena, gitu. Jamparing itu ya anak panah. Sama dengannya adalah jampe kuring, maksud, tujuan, itikad. Nah, gondewa adalah enggonnya dewa, alatnya. Alat komunikasinya itu tersampaikan lewat mulut, sehingga bentuk bibir ini adalah bentuk gondewa atau busurnya. Sok bisa dibalik. Nah, sehingga maksud itikad itu tidak akan pernah terwujud ataupun terlaksana kalau tidak disampaikan dan ada sebuah tindakan. Sehingga saat kita pegang untuk menuju sasaran, nah, realisasinya tercapai. Saya baru itu ngelewat Jamparing, luar biasa. Nah, sehingga sasaran itu akan tepat sasaran di saat hati dan pikiran itu gelombangnya sama ataupun seimbang. Di sana itu butuh konsentrasi dari nafas dan lain sebagainya. Luar biasa. Gitu. Lebih ke arah sana sih, sehingga diplesetkan dengan tadi jajaran masyarakat desa Purwasari nyaring. Ya, bangun dari tidur lamanya, bangun dari malasnya, dan lain sebagainya. Mudana akhirnya rajin. Harus rajin. Gitu. Luar biasa. Dan sekarang pemuda sendiri kan sampai punya sound system. Harga sound system itu 60 juta. Dari desa? Bukan. Dari mana? CSR. Bank Mandiri. Tapi kita memfasilitasi Karang Taruna ke Bank Mandiri. Bah, seru nih, kalau udah ngebahas Karang Taruna ada beda nih nanti. Iya. Jadi biasa. Karang Taruna Desa Purwasari ini punya sound system itu standar itu kan inden. Iya. Produk Amerika. Harganya 60 juta. Nah, kenapa ke sana? Yang pertama, agar Karang Taruna punya kegiatan dan menghasilkan. Lalu seterusnya, kalau Karang Taruna menyewakan sound system, bisa kali untuk diskon mah, kan gitu. Betul. Nah, di sana terselip nilai pembinaan dari Karang Taruna terhadap masyarakat. Nah, Kang, ngomongin Karang Taruna, ini rada beda sama yang tadi. Iya. Ngomongin Karang Taruna, sebenarnya seefektif apa sih sebenarnya Karang Taruna ini dalam membantu pemerintahan desa terkait kesejahteraan sosial, ya? Ya, sosial, ya. Ya backgroundnya saya juga kan dari kepemudaan, sehingga bukan menentang, ya, saya bukan menentang, tapi saya lebih mengedukasi. Saya bilang ke Karang Taruna, kamu jangan cengeng. Iya. Ya, terus tanpa diminta pun desa Purwasari saya mengeluarkan kebijakan per tahun itu 5 juta. Wah. Saya nggak diminta, ya. Tapi saya bilang jangankan 5 juta, kamu mau berapa ratus juta. Tapi yang jelas. Ya, betul. Yang jelas. Outputnya apa, inputnya apa,
terus dasar pemikirannya bagaimana, itu serahkan. Saya sering nantang Karang Taruna. Kamu buat sebuah program dalam sebuah wilayah RW. Mau MCK, mau tentang kesehatan, mau tentang lingkungan, atau infrastruktur lainnya. Dan itu digagas oleh Karang Taruna. Luar biasa. Tapi belum terwujud. Wah, masih belum ada gerakan apa? Saya masih ngebimbing terus. Supaya kuat ya fondasinya ya. Karena pengalaman mereka kan belum matang. Terus di dalam menentukan program pun mereka hanya sifatnya yang seremoni. Saya nggak suka. Misalkan kegiatan A, pengajian itu mah sudah ada. Lumrah itu ya. Lumrah. Jangan itu, tapi sesuatu yang menyentuh. Sehingga ada anggota Karang Taruna diikut sertakan dalam kepengurusan SAB, sarana air bersih. Nah, dari sanalah dia pun belajar cara menatanya, menghadapi sikap, sifat, kondisi masyarakat yang beraneka ragam. Saya bilang, jangan cengeng, hadapi terus. Karena gini Kang, ternyata 100 tahun Indonesia itu kan ada bonus demografi. Bonus demografi ini bisa terwujud dengan kesiapan para pemuda menjelang itu. Nah, dengan langkah Akang ini kan langkah mempersiapkan pemuda. Bagaimana nanti kita siap untuk pasar global gitu kan? Iya, kan gini, kalau mau lihat seperti apa nanti ke depan, kita lihat dulu generasi sekarang, pemudanya seperti apa. Betul. Kalau di sebuah ayat ataupun hadis menjelaskan subhanul yaum warijalul gon. Ya, jadi ya ke depan itu ada di pundak-pundak mereka. Para pemuda. Termasuk saya. Kita semua meminjam 50% masa depan pemuda. Jadi masa depan pemuda pun ya di kita ini. Sehingga perlunya sebuah pengkaderan, persiapan ataupun investasi generasi pemuda. Itu penting. Dan harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, termasuk di Desa Purwasari, melibatkan pemuda. Kamu jangan malu bertani. Ada beberapa pemuda yang bertani. Nah, ini unik nih. Karena kan banyak pemuda ya digital terus kan dia sampai lupa bahwa ada dunia gitu. Saya sempat ngobrol sama dinas, salah satu PNS di Dinas Pertanian. Petani milenial itu seperti apa? Ya, programnya Jabar itu ya? Iya. Programnya Jabar. Sehingga mileniasi itu bagaimana cara mewujudkan. Tetapi kita di Desa Purwasari punya petani milenial. Petani milenial dan bukan petani pertanian. Ini petani asli yang bermata pencaharian dari ikan, dari horti, itu ada. Luar biasa. Ajib. Saya bilang ke mereka, kita tahan dulu, kumpulkan semua prestasi. Dan juga pengaruhi teman-teman kalian untuk menjadi para petani. Jadi petani itu tidak hina, bertani itu nggak hina. Justru ke depan, di saat energi mulai naik. Sekarang kan BBM naik. Ya, BBM naik. Harus pakai aplikasi. Ya, aplikasi My Pertamina. My Pertamina. Seiring naiknya energi, maka yang namanya pangan pun ini akan naik. Akan ikut naik. Karena butuh transportasi tadi ya, akomodasi. Dan sejauh mana kita mempersiapkan itu, bagaimana kita meregenerasi para petani, dan sistem serta mekanismenya, sehingga butuh campur tangan dari pemerintah desa. Gitu, luar biasa. Nah Kang, ini kan Karang Taruna ini jadi hal yang spesial sekali. Ingat kita tahun 2000-an lah ya, Karang Taruna itu tidak begitu familiar ya, di telinga-telinga para pemuda gitu, bahkan lebih populer ketua pemudanya. Nah, sekarang Karang Taruna itu lebih familiar, gerakannya lebih menggaung lah ibaratnya. Ditambah lagi Kang, Permensos 25 kalau nggak salah tahun 2019 sudah menetapkan Karang Taruna itu menjadi hal yang penting di pemerintahan desa, karena dia masuk ke lembaga, kalau nggak salah lembaga kepemudaan desa. Lembaga kepemudaan desa. Nah, yang saya pengen tahu nih, saat ini Karang Taruna di Purwasari gimana penganggarannya? Tanpa diminta pun kita tiap tahun 5 juta. Wah, luar biasa. Apalagi diminta. Tapi syarat permintaan itu, misalkan saya sering keluar di hadapan seluruh kelembagaan pemerintah Desa Purwasari. Yang namanya Karang Taruna
Kalau minta 300 juta pun saya kasih. Luar biasa, mantap. Tapi buat apa? Kemana larinya? Nah, benar. Nah, sehingga kita mulai dari sekarang, kayak tahun ini kan saya ngomong ke Sekdes, kalau bisa lebihin dari 5 juta. Kan gak diminta. Iya. Apalagi diminta. Apalagi diminta. Nah, sehingga pahami dulu wilayah. Kebutuhannya apa. Posisi pemuda di mana. Sehingga peran serta pemuda terhadap masyarakat itu seperti apa. Dan kita persiapkan di tahun ini pemuda untuk punya kegiatan di pertanian horti, pertanian ikan, itu kita persiapkan. Agar nanti penganggarannya jelas. Nah, itu tadi. Nah, Kang, ini ada yang satu lagi yang unik. Dalam Permensos 25 itu, diatur, Kang, ternyata Karang Taruna sekarang bisa bikin unit dan subunit. Iya. Di RT dan RW. Maksudnya kan akhirnya infrastruktur organisasinya itu berjalan dengan baik sebenarnya. Yeah. Nah, tinggal tadi kembali lagi lah, Karang Taruna, ayo gerak gitu kan maksudnya. Sampai saya pernah nantang, misalkan kalau dalam satu RT ataupun satu RW, misalkan butuh 20 juta, buat apa? Sehingga penggiringannya, pembinaan dan kaderisasi itu mulai dari sekarang. Kita libatkan dalam kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan. Agar nanti di tahun berikutnya, gitu kan. Misalkan untuk perikanan butuh 50 juta. Kita kan sudah percaya. Nah, dia adalah pelakunya. Jangan sampai kita menganggarkan malah nggak jadi apa-apa ataupun bangkrut. Jadi edukasi dulu. Edukasi dulu. Kita bimbing, kita arahkan. Nggak apa-apa sekarang capek dulu. Ataupun kita belajar dulu sistem kemasyarakatan ataupun pertanian. Nah, nanti di saat proses penganggaran mereka sudah paham, sudah mahir, dan sudah kenal optekernya siapa, kemana. Betul. Jangan sampai gini, Kang. Oh, Karang Taruna kan ada anggarannya. Ya, saya jawab ya. Saya nggak diminta pun saya kasih. Tiap tahun 5 juta, apalagi diminta. Tapi pembekalan dulu. Iya, betul. Akarnya dulu siapin. Iya, dia kan harus menjadi pemuda yang produktif, ya, benar. Kreatif dan inovatif. Dan itu kita ikut sertakan. Kayak di pembangunan infrastruktur, kamu ikut dulu. Infrastrukturnya seperti ini, di pertanian seperti ini, dan untuk tahun depan, misalkan Karang Taruna kita kasih sewa kolam dan ikannya misalkan sekian puluh juta. Kan kita giring terus sampai mereka paham. Jangan sampai kita menganggarkan hanya kebutuhan administrasi saja, seremoni saja, uangnya habis, pemuda nggak jadi apa-apa, ya terhambat sudah. Luar biasa. Nah, jadi kita bikin bagaimana Karang Taruna ini menjadi lebih produktif. Kayak tadi, Karang Taruna punya sound system. Ya. Itu kalau beli kan 60 juta. Betul, dia dapat. Tapi dengan silaturahmi, dengan komunikasi kita dengan BUMN, kembali ke BUMN Mandiri, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan CSR. Luar biasa. Jadi itu kudu pusing sebenarnya Karang Taruna mah. Kudu pusing. Nu penting beraksi dulu. Aksi dulu. Dan prestasi. Prestasi derkeun heula gitu. Hasilnya kudu alus. Iya. Gitu kan. Bikin. Nah nih Pak Kades saya sudah berlaku. Gitu. Jadi gagah datang ke Kades gitu. Itu kan awalnya CSR itu saya mau pakai buat irigasi. Awalnya. Kan saya lihat Karang Taruna kegiatannya apa, dikasih duit. Duit kemana? Anu. Saya kan mikir, ini apa ya? Ya udahlah. Kita kan juga nggak ego. Betul. Ya sudah, buat kalian aja nih. Sebetulnya saya butuh Kang buat irigasi. Tapi karena lihat pemuda dan bagian dari kaderisasi, ya sudah. Tuh. Benar. Kalian bikin proposalnya sendiri. Sesudah itu setor ke saya. Kan udah dikasih jajan 5 juta. Setahun meren. Kan per termin. Oh, per termin. Ini jajan nih. Tapi ulah jajan wae gerak. Iya. Sehingga setelah saya ngasih sound system itu akan berpuluh-puluh kali lipat dari ini. Kalau kalian berprestasi. Tunjukkan bahwa pemuda itu kerjanya bukan hanya tidur dan main game. Iya. Bukan hanya jadi kaum rebahan. Tapi kaum yang berjuang. Nah, dan saya pun menyimpan harapan terhadap mereka. Dengan cara seperti itu, kan mereka yang akan meneruskan. Ya.
gitu. Betul. Kenapa saya terkesan keras ya? Ya mengedukasi. Saya bilang mau berapa puluh juta, mau berapa ratus juta, saya kasih. Tapi nggak begitu caranya. Jadi saya menegaskan ke Karang Taruna, buat saya yakin untuk menganggarkan terhadap Karang Taruna puluh juta kah atau ratus juta kah? Buat saya yakin dulu. Dengan cara apa? Prestasi. Bukan hanya sekedar tadi. Iya, acara seremoni-seremoni ya punten. Itu sudah berjalan puluhan tahun. Gitu aja terus kan? Iya, apalagi di era milenial. Sehingga sering saya juga katakan, milenial itu bukan hanya muda saja. Siapapun yang namanya orang tua tetapi bisa menyesuaikan dengan waktu dan keadaan. Ngindung ka waktu, mi bapak ka zaman. Era digitalisasi, cara mengembangkan pertanian seperti ini, cara mengembangkan potensi seperti ini, yaitu harus ditempuh dengan menyesuaikan ataupun sinkronisasi dengan keadaan. Keadaan luar biasa. Makanya kan sebenarnya Karang Taruna kan di wilayah-wilayah lain setelah saya keliling ngikutin Ketua Irfan kemarin, Kang Irfan Derajat, Ketua Karang Taruna Kabupaten, banyak potensi-potensi yang sudah dikelola. Banyak. Kayak contoh misalkan Dramaga sendiri River Tubing ya, di Wangkara tuh yang punya Sinar Neglasari ya, yang punya Neglasari. Terus saya ke wilayah Gunung Putri, itu lebih ekstrim lagi Kang. Saya bingung, karena gini, kan karena hidup di pedesaan berennya, ngelihat Gunung Putri lahan nggak ada, ya kan? Sawah naon gitu kan. Masyarakatnya menengah ke atas semua. Apa yang mau dikelola? Tapi pas kita tanya, Kang saya ngelola YouTube, Kang saya ngelola internet, Kang saya ngelola ini sampah, itu kan luar biasa. Nah itu harusnya menjadi pacuan. Makanya nanti mungkin harus ada ini kali program Karang Taruna tergiat kabupaten kali ya. Supaya terpacu. Nah, itu kan tadi di setiap desa kan kulturnya berbeda. Iya, betul. Kondisinya berbeda. Ya, kalau di desa-desa yang ada industrinya ya mungkin sudah enak. Tetapi kalau di perdesaan, PAD-nya nggak ada. Rata-rata tani, ternak ini gimana caranya? Kalau pemudanya cuma tidur-tidur saja, ini kan kaitan dengan jamparing. Iya, betul. Kan gitu. Saya bilang, kamu mau berapa ratus juta? Saya kasih. Kegiatannya apa? Nanti ngejualnya kemana? Mitranya siapa? Buat saya yakin. Kalau sudah saya yakin, proses pertanggungjawabannya terhadap kabupaten ataupun terhadap pusat itu kan enak. Lebih jelas. Lalu di hadapan RT RW dan lembaga pemerintahan desa Purwasari lainnya kan enak. Argumentasinya enak. Kenapa kita kasih ke Karang Taruna seperti ini? Karena mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bermitra dengan A, B, C. Kan gitu. Benar. Tapi kalau ujug-ujug, ini Pak minta duit buat main bola. Main bola. Emang hidup mau main bola terus? Kan gitu. Tetapi soal edukasi, soal mindset, soal prinsip itu yang penting. Yang penting, betul. Sehingga Karang Taruna siap menghadapi tadi bonus demografi 100 tahun Indonesia. Dengan nanti 2045 itu sekian, dengan tantangan zaman sekian. Itu harus diperhitungkan matang-matang dan itu harus melalui mindset yang bagus. Yang bagus. Jadi jangan sampai kita udah sampai ke tahun itu kaget, Kang. Ya kaget. Kayak seperti sekarang nih kan banyak digitalisasi ini udah mulai sebutnya merambah kemana-mana ya. Semua orang buka YouTube, semua orang buka TikTok, semua informasi bahkan hampura media mainstream ini udah kelewat jauh ketinggalan. Cuman ada beberapa pemuda bahkan pengusaha yang kaget dengan perkembangan zaman. Berarti kan tadi loba teuing sare. Jadi jangan terlalu banyak rebahan. Iya. Kita harus berjuang. Berjuang buat siapa? Minimal buat diri sendiri. Di saat diri sendiri itu menjadi potensi, maka akan menjadi pembantu untuk temannya, untuk keluarganya, untuk wilayah, kan seperti itu. Nah sehingga kita pun nggak ragu-ragu untuk menganggarkan gitu. Sampai saya sempat tantang Karang Taruna, kamu hitung jalan itu kebutuhannya berapa? Pernah. Nanti anggarannya sudah kamu yang pegang. Tapi kan mereka belum siap dengan kondisi-kondisi seperti itu. Sehingga kayak 250 ditempel ke 300 tekor kan. Nah termasuk di pertanian sudah ada beberapa pemuda yang memang menjadi koordinator sistem pertanian. Di hortinya ataupun ke depan nanti di ketahanan pangan kita libatkan. Nah terus Kang nih, ini kan selalu
apa ya, selalu jadi obrolan lah bahwa ini mau mengklarifikasi ke kepala desa lah. Anggaplah karena yang dekat banget dengan Akang saya. Bahwa ada beberapa kalimat, kepala desa nggak nganggarin karena dia takut saya jadi pesaing dia di masa depan kan gitu. Apanya tuh? Pesaing politik gitu. Banyak yang berpikir kan kayak gitu, Kang. Nah, itu gimana, Kang, menurut Akang? Ya, itu kan persepsi masing-masing. Tapi kalau saya justru akan lebih bersemangat dan menggelora untuk membina para pemuda. Nah, luar biasa. Kenapa seperti itu? Ya, saya sadar desa ini adalah bukan milik kepala desa. Nah, betul. Bukan milik perorangan ataupun kelompok, tapi milik seluruh masyarakat Desa Purwasari. Termasuk pemudanya. Sebagai generasi selanjutnya, mereka harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Science dan knowledge itu penting, dan itu akan menjadi sebuah prinsip dalam hidup. Betul. Justru dengan cara itulah mereka akan lebih bersemangat, akan lebih bertanggung jawab untuk menata meniti ke depannya. Jadi akhirnya mereka memimpin nggak kosong. Jadi kalau saya nggak takut. Kenapa nggak takut? Justru saya ini kan hanya yang diamanahi dengan waktu periodisasi. Ke depan, ya justru kalian harus lebih bagus dari saya. Luar biasa. Saya nggak selamanya kan jadi kepala desa. Ya. Tetapi kiprah saya saat ini apa aja untuk mempersiapkan masa depan itu seperti apa. Dan bukan harus dari keluarga saya, nggak harus. Siapapun warga Desa Purwasari yang mau, mampu, dan mumpuni, ya kita dukung. Luar biasa. Jadi yang paling penting itu adalah memelihara demokrasi. Sehingga semua orang punya kesempatan yang sama, semua orang punya kemauan mereka bisa terwujud itu sama. Jadi tidak ada tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Sehingga tadi wilayah bisa maju.